Baru-baru ini, lagu Havenu Salom lagi viral. Lagu ini seharusnya mendatangkan damai sejahtera karena lagu ini adalah doa untuk mendatangkan damai sejahtera. Lagu ini kita dengarkan sejenak dan setelah itu saya akan menjelaskan apa sebenarnya makna di balik lagu ini. Ini dia lagunya. Itu adalah lagu yang sangat luar biasa dan saya ingin dalam versi yang lain yang biasa dinyanyikan di gereja kita dengarkan sama-sama. Siapa yang bersuka cita karena Tuhan, sore hari ini lambaikan tanganmu, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita. Lagi katakan, ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ya, baik, kita sudah mendengarkan dua versi lagu ini dan saya senang dua-duanya. Terlepas apakah lagu ini boleh dinyanyikan kelompok A atau kelompok B, tapi yang mau saya bahas hari ini makna di balik lagu ini. Kalau lagu ini berasal dari bahasa Ibrani, Havenu Shalom Aleichem, yang sebenarnya kata ini adalah jamak yang ditujukan kepada lebih dari satu orang, banyak orang. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa diucapkan juga kepada personal, kepada satu orang. Kata Havenu Shalom Aleichem itu adalah kata yang sangat luar biasa. Artinya itu sangat adem menurut saya. Semoga damai sejahtera menyertaimu. Itu kan luar biasa ya. Semoga damai sejahtera menyertaimu. Terlepas kita menggunakan bahasa apa, tapi yang penting arti di baliknya. Mungkin dalam bahasa Inggris beda, dalam bahasa Batak beda, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Ibrani juga berbeda-beda. Tapi makna di balik lagu ini itu adem rasanya. Semoga damai sejahtera menyertaimu. Ini adalah doa supaya ada damai sejahtera. Jadi kalau lagu ini akhirnya membuat kita memperdebatkan, akhirnya menghilangkan damai sejahtera, itu sangat aneh menurut saya. Karena lagu ini adalah doa untuk mendatangkan damai sejahtera. Memang sering sekali kita melabelkan satu hal kepada satu kelompok ketika itu sering digunakan kelompok itu. Misalnya nih, kelompok karismatik sering mengucapkan kata haleluya atau tepuk tangan. Padahal haleluya ini bukan miliknya karismatik, ini miliknya Kristen secara menyeluruh. Tapi karena sering digunakan oleh kaum karismatik, maka itu dilabelkan miliknya karismatik. Padahal bukan milik karismatik. Sama tepuk tangan, karena karismatik identik dengan tepuk tangan, maka banyak
gereja atau mungkin orang Kristen secara tertentu menganggap tepuk tangan itu milik karismatik. Sehingga seolah-olah dalam ibadah di luar karismatik tidak bisa tepuk tangan. Nah, ini yang sering kita lakukan. Melabelkan satu hal yang kepada kelompok atau orang tertentu karena itu sering mereka gunakan. Gitu. Padahal itu belum tentu. Kita harus berpikir luas untuk melihat apa sih sebenarnya maknanya, makna tepuk tangan apa, makna haleluya apa, puji Tuhan, makna tepuk tangan apa, sorak-sorak kemenangan. Itu sebenarnya ada hal positif yang sebenarnya kalau kita gunakan nggak ada yang salah. Tapi seolah-olah kita ngerasa, oh itu kan miliknya karismatik, tepuk tangan. Saya kan bukan karismatik. Akhirnya pola pikir kita seperti itu. Tapi no problem, nggak masalah. Ya itu kan hak pribadi, lepas pribadi. Saya juga nggak menyalahin, itu hak masing-masing. Untuk menolak tepuk tangan, untuk menolak berkata haleluya, untuk menolak lagu ini, itu hak masing-masing. Tapi janganlah sampai hal yang seperti ini menghilangkan damai sejahtera kita, membuat kita tidak akur dengan tetangga kita, membuat kita berdebat, bertengkar, gontok-gontokan, akhirnya tidak ada damai sejahtera. Itu sangat salah menurut saya. Jadi baik yang menolak maupun yang mengidolakan, yang menerima, yuk kita sama-sama legowo, kita saling menerima. Nah, misalnya dengan lagu ini pun karena dilabelkan ya miliknya Yahudi. Padahal kalau kita lihat ya, itu kan bahasanya, bahasa Ibrani. Yang artinya itu adalah semoga damai sejahtera menyertaimu. Kalau saya mungkin menyebutkannya dalam bahasa Indonesia nggak ada masalah kali ya. Misalnya, semoga damai sejahtera. Semoga damai sejahtera. Mungkin nggak ada masalah ya. Tapi karena bahasa Ibrani yang sering digunakan oleh orang Yahudi, yang padahal sebenarnya bahasa Ibrani siapapun bisa memakainya gitu. Sehingga kita melabelkan itu miliknya orang Yahudi. Padahal kalau menurut saya secara pribadi tidak ada yang salah. Karena kan Havenu Shalom Aleihim. Itu maknanya semoga damai sejahtera menyertaimu. Di sana tidak ada kata yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Ya mungkin atau hal-hal yang bertentangan dengan agama yang lain menurut saya. Tapi ini adalah sebenarnya doa. Doa damai sejahtera menyertaimu. Semoga kita bisa berpikir luas, baik yang menerima, yang mengidolakan lagu ini, dan juga bagi mereka yang menolak lagu ini, ya udah sah-sah saja kalau kamu menolak untuk tidak berkata Havenu Shalom Aleihim, sah-sah saja. Kalau kamu mau menerima, mengidolakannya, sah-sah saja menurut saya. Dan ini memang bukan hanya sering diucapkan di Yahudi, sekarang sudah masuk di Indonesia juga. Kalangan gereja karismatik sering mengucapkan Shalom Aleihim. Damai sejahtera bagimu. Nanti biasanya dijawab dengan Aleihim Shalom. Ya gitu. Damai sejahtera juga bagimu. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang perlu kita berpikir luas sehingga melihat esensi yang sebenarnya apa sih gitu. Sehingga itu nggak menjadi perdebatan kita. Karena banyak hal yang sering kita perdebatkan, padahal sebenarnya esensinya nggak perlu diperdebatkan gitu. Maknanya indah, maknanya luar biasa. Kecuali kalau sudah bertentangan dengan ajaran agama kita. Saya yakin semua agama pasti mengajarkan semoga damai sejahtera menyertaimu. Itu kan doa kita. Semoga damai sejahtera menyertaimu. Itu luar biasa.
Jadi karena lagu ini viral, makanya saya bahas sedikit bagaimana pandangan saya secara pribadi. Soal setuju atau tidak setuju dengan pandangan saya ini juga itu sah-sah saja, tapi saya hanya mengutarakan apa yang ada di hati saya supaya kita sama-sama melihat. Soal mungkin ada yang berbeda pendapat, silahkan dengan pendapat saya dan kita terbuka saja, legowo saja. Bahasa awamnya ya, legowo. Ya kalau kita memang nggak menerima, ya kita nggak usah sampai memperdebatkan dengan orang yang menerima. Ya, itu menurut saya. Thank you. Jangan lupa subscribe YouTube Penyuluh Zaman Now. Tuhan memberkati. Shalom.